Saya akan memulai dengan memberi pertanyaan kepada saudara. Mungkin pertanyaannya agak aneh, tapi ini penting. Antara uang dengan kesempatan, saudara milih mana yang lebih penting? Ayo cepat jawab. Antara uang dengan kesempatan mana lebih penting? Kenapa saudara milih kesempatan? Terbatas. Iya, justru kesempatan itu dapat duit. Kalau ngurus duit nggak dapat kesempatan. Nah, banyak orang yang salah. Contohnya, dunia berkata time is money. Salah. 100% salah, bahkan 1000% salah. Salahnya di mana? Antara uang dengan waktu itu terdapat perbedaan yang sangat jauh. Ini perbedaannya. Uang bisa ditabung. Teruskan. Waktu, wah kalau bisa nabung waktu enak. Hari ini tidur 10 jam, buat tambahan 2 jam besok. Lo bisa tidak seperti itu? Waktu itu nggak bisa ditabung. Maka itu antara kesempatan dengan uang. Kesempatan itu jauh lebih berharga daripada uang. Maka itu orang hidup hanya mikir duit. Dia salah. Karena uang itu nggak akan jadi, nggak akan didapat kalau nggak ada kesempatan. Oke, yang berikut, antara kekayaan dengan motivasi mana lebih penting? Ayo, antara kekayaan, fasilitas lah saya berkata gitu, dengan motivasi mana lebih penting? Kenapa motivasi lebih penting? Ayo jawab, ya Alex, kenapa? Motivasi mempertahankan kekayaan. Motivasi mempertahankan kekayaan belum tentu, itu orang pelit. Oke, kenapa motivasi lebih penting daripada kekayaan atau harta benda? Ayo jawab. Orang yang punya kekayaan tapi nggak punya motivasi hidup, dia pasti jahat. Catat ini. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Orang yang punya kekayaan tapi nggak punya motivasi hidup, dia jahat. Maaf. Maka itu Alkitab berkata, orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena tidak punya motivasi. Orang kaya di mana-mana kecenderungan hatinya adalah menguasai orang lain. Katakan dia atau tidak? Gereja pun sering rusak kalau ada orang kaya di dalamnya. Betul? Karena mereka punya power. Pendeta bisa dibeli oleh orang kaya. Maka itu motivasi itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Oke. Ini yang kita mau pelajari dalam waktu yang singkat sebelum saudara-saudara semua kembali ke kantor untuk bekerja. Saudara, motivasi itu penting. Nah, apa kata lain motivasi? Apa kata lain motivasi? Nah, sudah begini masuk nggak bisa jawab. Dorongan yang memberi kita semangat untuk kita melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini yang kita harus temukan dalam hidup kita. Oke, kita akan melihat hanya ada satu ayat, tapi itu diulang berapa kali, tapi kalimatnya sama. Yang Tuhan Yesus katakan, dan itu menjadi motivasi terutama dan yang terpenting dalam hidup kita. Maka itu kalau saudara tidak punya motivasi ini, maka saudara tidak layak disebut Kristen. Di luar motivasi ini pasti salah. Ayo kita lihat Matius 14 ayat yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-14. Gampang dihafalkan ayatnya itu. Ayo kita jujur, periksa hati kita dengan ayat ini. Kita sejalan nggak dengan Tuhan Yesus? Udah, saya akan baca. Ketika siapa? Yesus mendarat dan ayo baca. Melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka terus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya banyak nggak disukai banyak pendeta gara-gara ayat ini. Saudara, firman ini harus jadi bagian dalam hidup kita. Motivasi yang benar dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau melihat orang banyak, itu timbul apa di hati? Siapa ingat tulisan Paulus di 2 Timotius 3? Tentang apa itu? Ayat 1 sampai 8.
2 Timotius 3, kalau nggak tahu lihat Alkitab saudara. Tentang apa itu? 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Judulnya apa di Alkitab saudara? Cepat. Keadaan manusia di akhir zaman. Satu-satunya orang yang menuliskan di dunia ini nanti di akhir zaman itu sekarang, manusia itu modelnya seperti apa? Cuma Paulus. Baca ayat 2. 1. Dia orang akhir zaman bagaimana modelnya? Cepat baca. Cintai dirinya sendiri. 2. Dan jadi hamba uang. Cukup. Yang lain baca sendiri. Ada sekian belas keadaan manusia akhir zaman ngeri. Cukup 2 yang pertama saja. Mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Betul tidak? Itu manusia sekarang. Saudara, menyedihkan sekali. Apa kesimpulan 2 keadaan itu? Kalau kita dengar hari-hari ini orang ngomong, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, maka manusia berkata, I don't care. Saya nggak dengar kata itu. Bukan urusanku. Cuek, nggak mau tahu. Sebab hanya ngurus diri sendiri. Dan hanya uang dan uang. Itu motivasi manusia akhir zaman. Nah, celakanya pendeta pun banyak kerasukan roh akhir zaman ini. Ini yang mengerikan. Itu sebabnya kita bagaimana melihat manusia. Jadi jujur, sesepi-sepinya sebuah kampung di Jakarta. Kalau saudara hidup di Jakarta, tetap ramai atau sepi? Orang ramai. Nah, waktu ngelihat begitu bagaimana? Tadi saya telepon di sana dan ditegur oleh Pak Mustafa. Kenapa? Tahu-tahu ada telepon. Saya nggak kenal. Orang ini baru menikah sebulan yang lalu. Suaminya orang Papua. Nah, malam ini istrinya akan berangkat nyusul suaminya. Nah, kebetulan nanti anak saya akan berangkat ke Papua juga malam ini, ternyata satu pesawat. Nah, terus saya tanya, ibu dapat telepon saya dari mana? Dari seseorang ini. Nah, orang ini teman saya. Nah, teman saya ini tahu yang namanya Pak Del itu siapa. Dia cari temannya lagi. Nah, temannya lagi itu nggak ketemu sama saya, cari lagi sampai ke Ciputat, baru ketemu tadi ini. Saya tertawa panjang sekali, Bu. Oke, kok bisa pas hari ini anak saya mau berangkat? Oke, cepat siapa namanya? Masalah kita urus nanti. Kalau nggak ada tempat, kami di Nabi ada tempat. Jadi besok tiba, langsung tinggal di rumah kami. Aduh, ini ibu, terima kasihnya luar biasa. Terus pertanyaannya gini, Bapak kok berani menerima? Kan belum benar. Nah, ini pertanyaan akhir zaman. Orang itu kalau mau nolong orang mesti tahu dulu siapa orang itu. Kalau saya tidak, selama dia disebut orang, saya akan buat sesuatu untuk dia. Tanpa saya perlu tahu siapa orang itu. Baru saya mau tutup, telepon dari Banda Aceh masuk. Nah, 3 hari yang lalu orang ini telepon saya. Ada 1 anak korban tsunami Muslim. Ternyata nggak tahu diapakan di panti asuhan. Nah, anak ini sudah di Bekasi. Nah, memang 3 hari lalu saya bilang, oke, saya akan tiba di Jakarta hari ini. Tolong beritahukan saya nomor telepon anak itu. Ternyata anak ini cari saya, ternyata tadi di pesawat. Jadi handphone saya mati. Sekarang dia di Semper, saya nggak tahu Semper itu sebelah mana. Di halte busway. Akhirnya saya bunyi, saya keluar dulu. Oke. Kamu kan kemana sekarang? Bekasi. Rumah siapa? Dia sebut nama seorang, saya nggak tahu. Oke. Nanti saya akan ke Bandung. Setelah dari sini. Kira-kira jam 2 atau jam 2:30 lewat Bekasi. Kamu tahu nggak daerah sana? Tahu, pompa bensin. Pompa bensin apa? Dia sebut nama. Oke, pokoknya gampang dijangkau keluar tol. Ya, saya belum kenal anak ini. Dia masih umur 15 tahun, saudara. Maka itu kita harus bisa buat sesuatu untuk jiwa-jiwa. Inilah motivasi hidup. Tiap kali saudara lihat orang muncul apa? Kalau saya melihat secara sepintas, 99% saudara adalah karyawan. Entah di kantor apa, perusahaan apa, saya tidak tahu. Sekaryawan-karyawannya saudara, ngerti kalimat itu? Artinya hidup cuma makan gaji, bukan? Saya mau berkata begini. Kalau saudara ingin memberi orang roti, jangan tunggu punya pabrik roti. Orang itu mati nunggu saudara punya pabrik roti. Ngerti nggak kalimat itu? Nah, motivasi ini yang kita nggak pernah miliki. Apa yang muncul di hati kita tiap kali kita lihat orang banyak. Saya tanya, kalau ada kenalan saudara punya pabrik sepatu, tiba-tiba pergi dengan saudara ke suatu daerah,
Dia kaget. Wih, banyak orang di sini ya. Itu artinya apa buat pemilik pabrik sepatu? Wih, banyak orang di sini ya. Cepat. Maksudnya apa dia? Prospek, betul. Wah, kesempatan ini. Jual sepatu di sini. Dan itu manusia. Dan itu wajar. Oke, kalau saudara kenal orang yang punya restoran dan rumah makannya terkenal, dia pergi dengan saudara, hal yang sama saya tanyakan. Sampai di suatu tempat ramai, dia lihat kiri kanan, wah nggak ada restoran yang seperti dia punya. Langsung dia mikir apa? Kesempatan. Nah inilah saudara yang menyedihkan. Tanggal 21 September yang lalu, saya di sebuah konferensi internasional. Dihadiri dari 39 negara Asia Pasifik. 363 orang pesertanya termasuk saya. Malam itu pembicaranya seorang yang umur 87 tahun. Namanya Dr. John Haggai. Saudara, dia bicara pendek. Nggak sampai kira-kira 11 menit. Dia sudah tua tapi malam dia sudah berangkat ke Beijing. Nah dia menantang kami semua. Dia cuma berkata begini. 31 Agustus 97 dunia berduka karena Putri Diana mati kecelakaan di salah satu jalan di kota Paris. 2 menit kemudian seluruh dunia tahu dia mati. Tapi Yesus Tuhanku mati 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini setengah dari penduduk dunia belum dengar. Dia menangis. Saya bisa bayangkan lihat orang tua menangis. Dia berkata, siapa yang salah? Kemarin Arnold Schwarzenegger mati. Dalam hitungan menit seluruh dunia tahu semua. Lo tahu nggak dia mati? Kasihan, orang nggak tahu. Tersebar di Twitter, di Facebook, di BlackBerry. Kenapa? Yesus mati nggak ada orang tahu. Separuh aja belum tahu. Karena kita tidak punya motivasi seperti Yesus. Tiap kali lihat orang banyak itu muncul apa? Tergeraklah hati. Tuhan mengirim saya orang-orang yang luar biasa. Minggu yang lalu, hari Minggu. Hari itu ada 3 orang yang Tuhan kirim kepada saya dalam satu hari itu. Nah karena saya baru tiba pagi, ya dari Papua di Jakarta, dan mereka 3, yang satu dari Sampit, yang satu dari Singkawang. Nah yang dari Singkawang ini lucu. Tanggal 27 September saya ditelepon dari penjara Singkawang. Pak, ada satu yang mau lulus, istilah mereka gitu. Jadi sini ngurus anak-anak dari penjara juga. Ada satu mau lulus Pak, tapi nggak bisa pulang ke rumahnya. Jadi di banyak penjara mereka tahu kalau ada yang mau keluar, saya harus buat apa. Kemarin pagi saya bebaskan 1 orang dari Nusa Kambangan. Tadi pagi saya cek jam 4 subuh sudah tiba di Jakarta. Nah, ditelepon, kapan dia bebas? Saya bilang, tanggal 1. Oke. Nanti telepon saya lagi. Pas mau bebas, telepon. Orang ini nggak punya HP. Terus saya kenal seorang dokter di Pontianak, Dokter Jenda namanya. Dia seorang psikolog. Dia pimpinan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Saya bilang, tolong tampung dulu. Terus urus baik-baik kapan dia bisa ke Jakarta. Akhirnya tanggal 5 dia tiba di Jakarta. Saya tiba baru minggu lalu. Ketemu pagi itu. Saya urus dia. Saya tampung di tempat saya tinggal. Lulusan penjara. Gak kenal. Terus 1 anak lagi. Itu Jumat malam saya dapat telepon dari Jayapura. Dia bilang, Pak Daniel sekarang di mana? Saya bilang saya ada di jalan. Oke. Bisa nggak nolong 1 orang? Ada di mana? Di Mall Citraland. Siapa dia dan ngapain? Nah terus orang ini cerita. Saya tanya, kamu dari Jayapura, bagaimana bisa ngurus orang di Citraland Jakarta? Oke, dia cerita 1 hal baik. Nah sekarang anak ini di mana? Oh di sini. Dia lagi berdiri dekat satpam di ini lantai sekian. Saya telepon anak saya lagi ke Jakarta, tolong jemput anak itu di Citraland. Dia begini-begini. Akhirnya Sabtu pagi itu sama-sama ketemu. Nah karena saya nggak punya waktu, selesai saya kebaktian di GPI City of Love 2 sesi, langsung saya ke Bandung. Saya bawa mereka 3 di travel. Nah di travel itu saya mulai urus mereka satu persatu. Mau diapakan ini orang? Ngerti nggak cara saya ngurus orang itu?
Saya bisa cerita banyak tentang bagaimana saya ngurus orang. Maka itu ibu bapak saudara-saudara, termasuk para pendeta, kalau selama kita hidup hanya ngurus diri kita sendiri, kita nggak pernah punya motivasi yang benar. Berarti saudara termasuk manusia akhir zaman yang jahat dan kejam, karena hanya ngurus diri sendiri saja. Saya sering mengajak orang, aduh saya sibuk. Kalau selalu nolong orang itu sibuk, tapi kalau ngurus kuku yang cuma 10 jari ini nggak sibuk. Ngerti nggak maksud saya itu? Ngurus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi berjam-jam nggak sibuk. Kalau ada orang Kristen saya ajak untuk ngurus orang bilang sibuk, saya lapor, Tuhan, kalau anakmu itu berdoa katakan sorry aku sibuk, mati kita. Ngerti nggak maksudnya itu? Mati kita. Kalau Tuhan bilang sibuk, saya ini kalau ngajar harus lihat wajah orang, karena dari matanya nggak tahu ini siapa yang ngantuk, siapa saya tahu. Yang serius dengarkan siapa tahu. Dari pipi, dahi, dan mata, karena saya seorang pendidik, jadi saya tahu. Oke, mau itu dari gini-gini terus, langsung ngeliatin. Oke, lanjut saudara. Jadi hati Tuhan Yesus itu pada orang-orang itu, katakan amin. Bukan pada barang. Saya mensyukuri menjadi hamba Tuhan akhir Agustus yang lalu. Itu tahun yang ke-40. Bayangkan. Jadi saya sudah dibawa Tuhan dalam pelayanan 40 tahun. Saya khotbah pertama kali itu saya hitung waktu saya pelayanan. Kalau saya pelayanan betul dari sekolah minggu, itu dari tahun 69. Saya sudah jadi guru sekolah minggu. Nah, 26 Agustus 72 itu hari pertama saya jadi hamba Tuhan. Jadi selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini, maaf saya cuma cerita, Tuhan melarang saya untuk membuka gereja yang organisasi. Gereja saya bukan gedung, bukan organisasi. Gereja saya itu komunitas orang-orang itu. Saya punya komunitas banyak di penjara-penjara. Itu buat saya gereja. Saya punya komunitas orang narkoba. Punya komunitas di banyak tempat. Kenapa? Berbagi hidup dengan orang-orang itu. Itulah gereja yang sesungguhnya. Bukan kebaktiannya, bukan. Maaf, Lexi bisa jadi contoh, Alex. Saya kalau buka gereja sangat mampu, bukan sombong. Dalam segala hal. Apalagi selama 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tapi karena Roh Kudus melarang saya, bukan secara organisasi. Karena Tuhan ingin motivasi hidup kita adalah ke orang, bukan ke program. Amin. Ini yang harus kita buat dalam hidup ini. Oke, Roma 14 ayat 7. Ayo salah seorang bacakan Roma 14 ayat 7. Saya harap nggak ada yang nyesel datang ke sini hari ini dengar firman ini. Amin. Amin. Oke, Roma 14 ayat 7. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada berapa seorang pun di antara kita. Seorang pun itu jadi berapa? Ya nggak ada. Yang boleh hidup untuk dirinya sendiri. Apa itu hidup untuk diri sendiri? Kata lainnya apa? Egois. Yang mengaku Kristen, mengaku murid Yesus, tidak boleh egois. Sebab tidak, saya tambahkan satu kata, sebab tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang susah masih banyak, katakan amin. Yang perlu pertolongan masih banyak. Kalimat berikut. Dan 1, 2, 3. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk dirinya sendiri? Masa susah, artinya gampang. Mati untuk diri sendiri itu artinya apa? Apa? Bunuh diri. Susah beneran. Lu betul toh? Mati untuk diri sendiri itu bunuh diri. Nah, semua yang suka bunuh diri itu teroris. Maka itu harusnya Densus 88 itu ngeroyok gereja, karena banyak terorisnya dalam gereja. Kok enggak amin? Karena saya betul-betul marah pada teroris itu. Kalau dia mau merubah bangsa, kenapa harus bunuh? Betul tidak? Kalau dia hidup lebih berguna daripada dia mati. Loh ya atau tidak mikir? Dengan hidupnya, dengan apa yang dia punya, dia bisa mempengaruhi orang. Kenapa harus mati? Nah, itulah setan. Jadi menurut Roma 14 ayat 7, siapa yang egois, dia sedang bunuh diri.
Saya tanya, bunuh diri walaupun Kristen masuk neraka atau surga kalau mati? Kenapa masuk neraka kalau orang bunuh diri? Iya, dosanya kenapa? Ayo, memang dosa. Iya, kenapa dosa? Dosanya apa? Susah.